Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini, insya Allah kita akan memulai kajian untuk tanya jawab seputar kurban, kelanjutan dari kajian tadi pagi. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagaimana salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, sambil menunggu Ustadz, kita bacakan dulu adab-adab bermajelis. Yang pertama, meniatkan pertemuan kita ini untuk menambah iman kita, menghindarkan dari kebodohan, dan menambahkan ketawaduan kita. Semoga ini menjadi ilmu yang bisa kita amalkan. Kemudian yang kedua, mengkondisikan tempat dan mencatat faedah-faedah yang insya Allah nanti dari Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi. Kemudian bila ada pertanyaan, dipersilakan untuk ditulis di chat atau raise hand. Ada beberapa pertanyaan yang sebelumnya sudah dituliskan di Google Form, akan dilanjutkan untuk ditanyakan, insya Allah. Sambil kita tunggu Ustadz untuk hadir.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fadal dibuka kajiannya, Ikhwan. Assalamualaikum Ustaz. Afan Ustaz. Udah dibuka Ustaz? Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fadal, ia ingin menanyakan tentang seluk-beluk dalam masalah fikih kurban. Silahkan. Baik, silakan bagi yang ingin bertanya untuk raise hand, kita bacakan dulu dua pertanyaan dari kolom chat. Apakah ada keutamaan jika sohibul kurban mengucapkan niat bersama panitia kurban sekaligus menyaksikan penyembelihannya dibandingkan dengan hanya menyerahkan hewan kurban kepada panitia tersebut tanpa mengucapkan niat dan tidak menyaksikan penyembelihannya? Manakah yang lebih utama, Ustadz? Kalau yang lebih utama, Anda sendiri yang nyembelih tanpa diwakilkan. Ya, beli hewan kurban, lihat sesuai dengan syarat ketentuan dalam syariat pada hari 10 Zulhijjah setelah sholat Id, sembelih. Ya, sembelih langsung bisa dimakan. Itu yang paling afdol. Bila satu dan lain hal, boleh mewakilkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 100 ekor unta hadiah untuk para fakir miskin di kota Mekah dalam haji wada. 63 ekor beliau sendiri yang menyelesaikan penyembelihannya, penjagalannya,
Sisanya 37 diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, mau dilihat langsung bagus, mau tidak dilihat pun tidak apa-apa. Ustaz, jazakallah khair, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Umar Faruk. Jika satu keluarga, suami, istri, dan anak yang masih satu kartu keluarga, satu kakak iuran kurban, apakah boleh kurban sapi yang satu bagian? Sepertujuh dari sapi gitu. Nah, Ustaz. Harus satu nama. Namanya yang belum pernah berkurban, ya udah kami nyumbang untuk kamu berkurban. Tapi kalau untuk 7 orang tidak sah. Karena di Hudaybiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa unta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang. Sedangkan ini sepertujuh sapi untuk 7 orang, berarti 1/4 9 tidak sah. Umar Faruk, apakah pertanyaan seperti itu boleh ditanggapi? Eh, ya, Ustaz, Jazakallahu khair atas jawabannya, Ustaz. Terkait yang tadi saya tanyakan, jadi kami apa namanya ada suami istri pengen kurban tapi sapi yang satu bagian, Ustaz. Eh, Sepertujuh sapi. iya, yang satu bagian katakanlah harganya 3 juta lah ya. Cuma karena si suami ini ternyata tabungannya kurang, si istri mau nambahin, kemudian anaknya juga mau nambahin gitu. Jadi apakah tetap atas nama suaminya atau atas nama istri atau atas nama anak aja gitu yang Terserah. eh, Kalau atas nama suami, suami tinggal mengatakan, ya Allah, ini dariku dan dari ahli baitku. Pahalanya mereka dapat. nah, Ustaz. Jadi eh, jadi iuran itu boleh saja, maksudnya tetap tetap dibolehkan dengan syarat tetap atas namanya salah satu itu ya saya lihat. Ya, Jazakallah khair. Pertanyaan berikutnya, saya izin tambah satu chat lagi. Hewan kurban memiliki syarat umur tertentu sesuai jenis hewannya. Namun sebagai pembeli, terkadang kami tidak mengetahui secara pasti umur hewan yang akan dibeli. Adakah dalam hal ini cukup bagi kami untuk menanyakan umur hewan tersebut kepada penjual lalu mempercayai keterangannya? tergantung. Kalau penjualnya kelihatannya orangnya jujur, bisa dipercayai ya aman. Ya, kalau enggak, Anda ajaklah orang yang mengerti tentang umur. Biasanya mereka lihat giginya. Kan dia umur 6 bulan, setahun, 2 tahun dari giginya. Nah, Ustaz, jazakallah khair, Ustaz. Silakan Tri Wahyudi untuk bertanya langsung dengan Ustaz. Naam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tergantung. Syukron Ustadz atas waktunya. Semoga Ustadz selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Ustadz, eh, eh, biasanya kan kita pastinya kan anak pasti akan berkeluarga dan punya anak. Nah, dan kita pisah tinggalnya dengan orang tua kita masing-masing. Anak berpisah dengan orang tua anak, istri anak berpisah dengan mertua anak gitu. Nah, eh, kalau anak mampunya misalnya satu kambing, apakah kita bisa niat kita kepengen orang tua dapat semua, dan apa solusinya menurut Ustadz supaya keluarga kita baik orang tua kandung maupun mertua itu dapat semua, apakah cukup dengan satu ekor kambing atau mungkin kita ngirim kambing ke orang tua atau gimana baiknya, dan
atas nama istri dan anak, apakah ada perbedaan, Tat? Kalau misalnya anak berkurban atas nama istri, apakah ada perbedaan atau tetap sama gitu, Tat? Seperti itu, Tat. Ya, syukron, Tat. Kalau Jazakallah khair. kalau kemampuan Anda bisa menyembelih seekor sapi atas nama 7 orang, istri, mertua, orang tua, anak, alhamdulillah itu yang terbaik. Kalau Oh, kemampuannya cuma seekor kambing, niatkan ketika menyembelihnya seperti yang Nabi mengatakan, Allahumma taqabbal hadha minni wa min ahli baiti wa mimman lam yudhahi min ummati. Ya Allah, terimalah pahalanya dariku dan dari keluargaku dan dari umatku yang tidak berkorban. Umat oh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oh. ya jumlahnya banyak, tapi boleh kalau seperti tadi adalah eh, apa namanya pahalanya yang diberikan. Tapi kurbannya atas satu nama memang. Oh. Afan, Tat, apakah benar, Tat, Ana pernah mendengar kalau udah beda rumah, Tat, walaupun orang tua kita apa pahalanya hanya untuk satu rumah itu, gitu ya, Tat ya? Ahli baiti keluargaku termasuk orang tua antum. Oh. Syukron, Ustadz, atas. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Afan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Eh, Ya. terkait kurban Ustaz. Jika dalam satu keluarga si kepala keluarga ini masih punya hutang Ustaz. Kemudian beliaunya ingin berkurban. Ini yang lebih utama berkurban dulu atau melunasi hutang dulu Ustaz. Sementara hutang eh, bisa ditempo dan ada yang tidak bisa ditempo. Begitu Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum Yang sudah warahmatullahi jatuh temponya hutang dahulu dibayarkan. Yang belum jatuh temponya korban dulu dilaksanakan. Jadi lebih yang kurban dulu ya Ustaz ya. Ya, Ana mendengar ceramah salah satu ustadz yang mengatakan bahwa kurban satu ekor hewan untuk satu kepala keluarga lebih afdol daripada urunan sapi untuk 7 orang. Apakah benar, Ustadz? tidak. Yang benar adalah setiap jiwa satu ekor sapi. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang di hari Jumat mandi dan pergi ke masjid di waktu yang pertama, untuknya adalah seekor, seolah-olah dia berkorban seekor unta. Di waktu yang kedua, berkorban seekor sapi. Di waktu yang ketiga, kambing. Para ulama mengatakan bahwa ini yang terbaik menunjukkan adalah satu ekor unta. Dan Nabi SAW pernah membawa hadiu 100 ekor unta sendirian. Tidak dimasukkannya
para sahabatnya. Padahal kalau dia masukkan bisa 699 sahabat masuk di situ. Tapi tidak dilakukan beliau. Ya, maka yang terbaik adalah sebanyak mungkin yang bisa Anda kurbankan. Kalau dalam kondisi tidak mampu hanya satu, tidak ada masalah. Seperti tadi, Allahumma taqabbal hadha min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Hamzat, selanjutnya pertanyaan, bolehkah memakai kelebihan biaya kurban untuk makan-makan di komplek perumahan? Atas dasar apa? Kelebihan biaya kurban, Ustaz. Akadnya seperti apa? Silakan Pak Ahmad Taufik, alhamdulillah hadir beliau, boleh di-unmute. Ya, Assalamualaikum silakan. Ustadz. Awan, Assalamualaikum warahmatullahi semoga Ustadz dan semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ya, jadi di komplek itu kebetulan mengadakan kurban Pak Ustadz, ada panitianya. Jadi eh, memberikan suatu angka untuk kita kurban gitu. Kebetulan di 3.750.000. Nah, tahun kemarin kebetulan ada acara makan-makan. Jadi sekarang mau dibuatkan acara makan-makan lagi di Paguyuban. Cuman dari hitung-hitungan ternyata ngambilnya dari uang yang 3.750.000 itu, Pak Ustadz. Ya. Jadi misalkan dari 3.750.000 itu dikalikan 7 tuh satu sapi, dapatnya 26, jadi satu ekor sapi itu ada kelebihan kurang lebih 2 juta lebih gitu. Nah itu sebagian untuk eh, yang motong si sapinya, sebagian lagi untuk makan-makan di komplek gitu, Pak Ustadz. Demikian, Pak Ustadz. Kalau mereka berjualan dengan jamaah tidak ada masalah. Tapi yang terjadi bukan jualan. Karena kalau mati mereka pasti tidak mau ganti panitia itu. Iya atau tidak? Ya, Pak Ustadz. Ya. Dapatnya dikit, mati sapi ganti 30-an juta. Ya. Maka sebetulnya akadnya mereka menerima kuasa untuk membeli dan penyembelihan dari jamaah. Kalau mereka minta fee, beri kami fee, terus terang, nah itu halal. Kalau fee itu yang mereka gunakan makan-makan, silahkan. Namanya setiap satu peserta kurban, berikan fee umpamanya 100.000 rupiah. Ada peserta umpamanya 100 orang, dapat fee-nya 10 juta. Ini yang digunakannya untuk makan-makan, ada masalah. Dibagi-baginya halal. Tapi kalau tidak ada akad fee, ya mereka volunteer dan umum seperti itu, tidak ada fee segala macam, lalu mereka ambil dan mereka makan-makan, ini mereka memakan yang haram. Ya, di akadnya memang tidak ada diinformasikan uang kelebihannya itu untuk apa aja, kecuali untuk yang motongnya itu sama panitia, Pak Ustadz. Disampaikan dari awal apa tidak? Tidak, Pak Ustadz. Kalau tidak halal lah. Dan ambil uang orang berlebih. Jazakallah khairan, Pak Ustadz. Allah barik fiik. Apa? Ya, selanjutnya dari pertanyaan chat Bapak Ahadi, untuk hewan kurban yang dititipkan ke panitia, ada sapi dan kambing. Terkadang di lapangan potensi tercampur besar dan susah dikontrol. Mohon nasihatnya untuk Ustadz
untuk status tercampurnya ini dan mengatasinya? Tidak paham saya. Silakan Pak Hadi untuk di-unmute untuk menjelaskan pertanyaan. Ya, tidak ada jawaban. Kita lewatkan dulu. Dari Pak Arif Harahap, yang satu yang berkurban kambing, apakah juga dapat bagian daging dan berapa banyak? Pertanyaan kedua, apakah yang membagikan daging harus panitia atau pemilik hewan kurban boleh membagikan semua dagingnya? Ya, di awal Islam di Madinah, Rasulullah SAW mengatakan, La tadakhiru luhumal adahi fawqa thalath. Jangan kalian simpan daging kurban lebih dari 3 hari. Ya, karena di waktu itu kondisi kota Madinah pangan sulit dan orang-orang yang hijrah dari berbagai daerah, dari berbagai negara datang ke Madinah, sedangkan Madinah terbatas sumber daya alamnya untuk pangan. Maka Nabi melarang agar orang yang berkorban menyembelih yang dia sembelih untuk lebih simpan 3 hari. Kalau umpamanya per hari dia makan dan keluarganya 0,5 kilo daging, maka cukup yang dia simpan 1,5 kilo daging. Sisanya wajib dia berikan, dia hadiahkan dan diberikan kepada fakir miskin, dihadiahkan kepada tetangga-tetangga. Setelah itu, kata Nabi SAW, Kuntu nahaitukum anid dikharil luhumi fawqa thalath min ajli dafa. Karena kondisi ekonomi yang tidak baik di kota Madinah. Fal'an faddakhiruha. Kata Nabi. Adapun sekarang, maka silakan kalian simpan. Maka Anda kalau kurban pergi beli sendiri ke pasar hewan, lalu sembelih minta dicacahkan, bayar. Bayar umpamanya biayanya 200.000 rupiah. Udah selesai, masuk ke dalam, Anda dimasukin ke dalam plastik, dalam karung. Bawa pulang, ya, boleh dimakan seluruhnya sendiri, tidak boleh kalau sendiri. Minimal ada sedikit yang Anda berikan kepada fakir miskin dan hadiahkan kepada tetangga dan kerabat. Namanya Anda beli 2 ekor domba. Ya, dapat dagingnya 10 kilo, ada tulang segala macamnya. Anda bagi-bagiin 0,5 kilo, 0,5 kilo, 0,5 kilo tulang dan kulit ya kepada fakir miskin sekitar Anda dan tetangga. Sisanya Anda masak, Anda makan selama 2 bulan, setahun pun boleh. Ada masalah. Maka itu. Adapun kalau Anda umpamanya tidak bisa membagi-bagiin, ya, juga Anda sudah terbiasa makan daging, tidak terlalu apa namanya berkeinginan dengan daging tersebut, Anda sembelih umpamanya kambing, Anda padahal kambing kurang suka, lebih suka sapi, sehingga Anda nggak ngambil lagi kurban Anda juga boleh. Bahan yang terbaik dimakan sebagian. Sebagiannya berapapun maksimalnya boleh. Pertanyaan tambahan, Ustaz, apakah kepala binatang kurban, ekor, dan lain-lain yang bukan daging milik panitia kurban atau miliknya pengkurban? Tidak ada yang milik panitia kurban. Kalau dia tidak dari awal tidak menyatakan berapa fee-nya, berarti dia volunteer gratisan. Gratisan nggak ada yang milik dia. Kalau dia ambil dan dia kuasai, berarti dia merampok.
Dibawanya pulang, dimakannya, dia makan adalah daging yang haram, kepala yang haram, ekor haram, kulit haram. Abzat, silakan Umu Muhammad untuk di-unmute, bertanya langsung dengan Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Amin. Amin. Ustadz Afan, kalau orang yang menyembelih hewan kurban itu harus yang sholat 5 waktu atau yang tidak sholat 5 waktu juga boleh? Kalau orang yang tidak sholat sama sekali, sepakat para ulama mengkategorikannya keluar dari Islam. Adapun orang yang kadang sholat, kadang tidak, maka dia jatuh dalam dosa besar, tapi dia masih Islam selagi dia meyakini bahwa sholat wajib. Nah, terus Ya. Ustadz menyembelih hewan Maka kalau kurban. tahu dia nggak sholat sama sekali, dia yang nyembelih sembelihan Anda, maka dia jadi bangkai. Nah, Ustadz. Terus apakah menyembelih itu harus menghadap kiblat, Ustadz? Begitu? Sunnahnya menghadap kiblat, hewannya dihadapkan ke kiblat. Nah, Ustadz. Terus begini, perempuan kan boleh menyembelih, Ustadz. Seandainya ada perempuan yang mau coba nyembelih, tetapi ketika di saat penyembelihan nanti dia takut ternyata terpotong habis atau kurang terpotong dilanjutkan sama orang lain, bagaimana itu hukumnya, Ustadz? Tidak ada masalah. Nah, Ustadz, jazakumullah khairan atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya dari Google Form, dari Arfah Balikpapan. Saudara Ana tinggal di luar negeri, selalu berkurban di Indonesia. Mana yang lebih afdol, Ustadz, kurban di tempat tinggal atau di tanah air? Kurban dan ibadah yang lain, ibadah harta, ya afdalnya di mana Anda berada. Tapi bila ada beberapa maslahat tempat Anda tinggal, orang makan daging setiap hari 0,5 kilo. Di tempat asalnya Anda, di kampung Anda atau di daerah lain, kaum muslimin di sana, makan dagingnya mungkin tidak ada sekali setahun. Ya, maka baik kurban di sana. Wabillahi taufik. Nah, Ustadz, pertanyaan berikutnya dari kolom chat, Ibu Sri Tratna. Dalam satu lingkungan perumahan terdapat yang berkurban sapi dan kambing. Bapak berkurban kambing, kemudian mendapatkan sepertiga dagingnya. Kemudian Bapak A ingin menukar bagian daging kambing tersebut kepada daging sapi. Apakah boleh seperti itu, Ustadz? Kalau mau nukar harus ke pekurban sapi, bukan ke panitia. Menukar daging. Dalam mazhab Hambali, Hanafi harus sama beratnya. Wabillahi taufik. Semoga cukup jelas. Selanjutnya dari Ibu Nenden, Umu Faid. Dalam berkurban kambing, apakah baiknya setiap kambing satu nama juga dan bisa bergantian setiap tahun? Kemudian apakah berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal itu cukup diniatkan saja oleh anak yang berkurban, tidak perlu memotong khusus? Ya, betul semuanya dari awal tadi. Cukup satu orang, baik untuk yang hidup ataupun untuk yang sudah meninggal. Kemudian selanjutnya dari RNR, jika kepala keluarga berkurban, yang mendapat pahala adalah istri, anak yang dinafkahi, dan yang serumah dengan kepala keluarga tersebut. Jika anak dari kepala keluarga tersebut sudah bekerja dan tidak serumah lagi dengan kepala keluarga, apakah anak tersebut mendapat pahala kurban ayahnya? Iya, kalau ayahnya meniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Ya, selanjutnya dari pertanyaan di Google Form, Ibu Septini ya.
Ana diberikan jatah kurban sapi bertuju dengan keluarga seorang muhsinin. Apakah kurban Ana sah? Hal ini digilir setiap guru di yayasan setiap tahun diberikan jatah satu bagian kurban sapi dari serikat 7 orang dengan keluarga ketua yayasan tersebut. Boleh. Ya, semoga cukup jelas. Selanjutnya, Umu Sifa. Di daerah saya di daerah saya yang berkurban biasa menitipkan hewan kurban ke panitia musola atau masjid dan warga yang berkurban dengan sukarela memberikan sejumlah uang untuk biaya pengurusan kurban, untuk biaya jagal, biaya beli plastik, beli bumbu masak untuk makan panitia, beli minum dan lain-lain. Bolehkah Ustadz? Boleh. Selanjutnya, Siti Fatimah Zahra, saya seorang istri yang bekerja. Jika saya ingin berkurban dari tabungan saya sendiri untuk berkurban, sebaiknya atas nama saya atau nama suami ya. Karena saya sempat mendengar dari orang jika atas nama suami, semua anggota keluarga dapat pahalanya. Namun jika atas nama istri, maka hanya istri saja yang mendapat pahala kurbannya. Bila atas nama harta Anda, ya Anda lebih baik. Tinggal Anda niatkan tadi, Allahumma taqabbal hadza minni wa min ahli baiti. Ya Allah, terimalah kurban ini pahalanya untukku dan keluargaku. Ya, semoga cukup jelas. Selanjutnya dari Google Form. Bolehkah diisi perut hewan kurban tidak dibagikan tetapi langsung dikubur? Di tahun-tahun sebelumnya tidak ada yang bisa kelola sehingga timbul bau tidak sedap berpengaruh kepada dagingnya. Boleh. Nah, selanjutnya dari Umu Faruk. Terkait larangan mencukur rambut, kuku, dan lain-lain, apakah hanya berlaku bagi pengkurban atau juga keluarganya? Hanya bagi pekurban tadi. Kalau istri menghadiahkan uangnya ke suami, suaminya berkurban, berarti suaminya. Bila suaminya pakai uangnya sendiri, berarti suaminya. Walaupun nanti dia niatkan untuk dirinya dan anak istrinya, ya hanya dirinya yang terkena larangan. Dari Pak Mahfud dari Karawang, apakah sohibul kurban boleh mengadakan khitan di tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah karena kondisi anak harus dihitan terkait kondisinya? Boleh. Nah, dari Pak Denny dari kolom chat, apakah kriteria tidak sholat dan kadang sholat jika orang itu kita tidak ketahui sholat 5 waktu, terkadang terlihat sholat Jumat atau sholat Id, ini masuk kriteria yang mana, Ustaz? Kalau terkadang Anda lihat dia sholat Jumat, berarti dia sholat itu. Yang tidak sholat itu tidak pernah Anda lihat dia sholat. Pertanyaan dari kolom Google Form dari Ahmad Kausaro Bengkulu Utara. Terkadang di lapangan untuk kaki, kepala, dan kulit hewan kurban diberikan kepada penjagal karena penjagal termasuk kaum miskin. Bukan dalam kurung bukan sebagai upah jagal ada tersendiri. Apakah seperti ini boleh? Kalau yang membagikannya para peserta kurban boleh menghadiahkannya kepada dia. Kalau panitia tidak ada haknya. Ustadz, tolong jelaskan lagi tentang panitia yang mendapat jatah kepala atau kaki atau kulit, apakah boleh? Kalau panitia merasa diambilnya atas haknya dia karena dia bekerja, berarti diambil sebagai upah tidak halal baginya. Dan si pekurban pun berdosa. Karena menjadikan upahnya dari hewan kurbannya. Ya, tapi kalau pekurban
menghadiahkan kepada mereka, tidak ada masalah. Kalau diambil atas hak mereka, tidak boleh. Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Google Form, Umu Amar dari Amerika Serikat. Bagaimana bila ada anggota keluarga yang ingin berkurban, tapi mencarinya harga yang murah untuk kategori kambing yang sama, padahal budgetnya ada. Bagaimana yang terbaik dari nasihat Ustadz? Nabi SAW memberikan persembahan hewan kepada Allah, pencipta langit dan bumi adalah yang terbaik. Yang paling gemuk, yang paling harganya paling tinggi, dan kalau hewannya ada yang cakep bentuknya, bulu warnanya, yang paling cakep. Nabi SAW dikatakan oleh para sahabat, karena yudahi bikabshaini amlahaini mawju'aini qarnaini, bahwa Nabi berkorban dengan 2 ekor domba amlahaini, mawju'aini itu yang dikebiri sehingga dagingnya bagus, banyak. Kemudian amlahaini sampai warnanya pun Nabi pilihkan warna yang terbaik. Amlahaini itu warnanya putih, ada bercak-bercak hitam, atau hitam ada bercak-bercak putih. Itu enak dilihat pandang mata. Coba antum lihat hewan-hewan kurban itu, sebagiannya ada yang kalau antum lihat menarik, beda dengan lainnya. Sama antum mempersembahkan untuk diri antum istri, perempuan banyak kan sama semuanya, tapi antum pilihkan yang paling semuanya. Ya, apalagi ini untuk Allah persembahannya. Maka yang terbaik. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah, semoga dipahami. Seperti watlu alaihim naba abnai Adam idh qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ya, bacalah kata Allah tentang 2 anak Nabi Adam, 2 anak Adam, Qabil dan Habil, di mana ayahnya Adam menyuruh mereka berkurban. Mereka mengkurbankan, yang Habil mengkurbankan dari hasil kebun hewannya yang terbaik. Sedangkan si Qabil asalan, yang busuk-busuk dan hewannya paling kurus. Sebelum Islam, bila orang-orang berkurban, orang-orang mendapatkan rampasan perang, itu dikumpulkan. Kalau turun api dari langit membakar, itu diterima berarti. Kalau tidak pernah turun api, ini tidak diterima. Maka Allah menerima dari kurbannya Habil dan tidak menerima dari kurbannya Qabil karena asal-asalan dia. Dia tidak persembahkan kepada Allah yang terbaik. Ya. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, Ustaz. Pertanyaan Ibu Tia dari Depok. Ustadz, 1, bagaimana derajat hadis yang berbunyi setiap bulu atau satu bulu satu kebaikan? Apakah sahih, Ustadz? Derajat. Saya tidak tahu. Sebentar saya cari dahulu ya. Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Mereka menjawab kalau bulu-bulunya. Rasulullah menjawab setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Beliau nanya derajat hadisnya, Ustadz. Ya, sebentar. Bagi yang ingin bertanya langsung, boleh raise hand.
karena tinggal beberapa menit lagi. Mungkin urgent atau apa. Hadis muntasyarah la tasih. Hadis-hadis yang biasa beredar namun tidak sahih. Hadis qalu ya Rasulullah ma hadhihi al-adhahi qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah qal bikulli sya'ratin hasanatun. Qala fasawfu qala bikulli sya'ratin min as-sawfi hasanatun. Hadis-hadis yang tersebar tentang kurban yang tidak sahih, di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW mengatakan, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu kurban? Rasulullah mengatakan itu adalah tradisi nenek moyang kita, yaitu Ibrahim. Lalu mereka menanyakan, apa bagian kami dari kurban itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, setiap helai bulunya satu kebaikan. Lalu mereka mengatakan, kalau bulu seperti kambing, kalau suf itu bulu seperti domba. Ya, beda namanya bahasa Arab. Fasuf ya Rasulullah, begitu juga setiap helai dari bulu domba satu kebaikan. Hadis ini maudhu'. Wallahu a'lam. Hamzat, ada pertanyaan tambahan dari Ini yang dari Ad-Durar As-Sunniyah. Dari itu. Hamzat. Jika diniatkan berkurban untuk dirinya dan seluruh keluarganya, apakah bagian pahala yang diterima keluarga sama besarnya dengan yang berkurban, Ustaz? Apa? Jika diniatkan berkurban untuk diri dan seluruh keluarganya, satu hewan kurban, Ustaz, apakah bagian pahala yang diterima keluarga sama besarnya dengan yang berkurban, Ustaz? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi ya akhi, Anda bertransaksi dengan yang maha kaya dan maha baik. Ada orang baik tapi kekayaannya terbatas. Tentu Anda tidak bisa berharap banyak. Ada yang kekayaannya banyak banget tapi tidak baik, pelit. Anda tentu tidak bisa berharap banyak. Tapi sekarang Anda bertransaksi dengan Allah Azza wa Jal yang kekayaannya semua isi langit dan bumi kekayaannya. Ya. Dan Allah mensifati dirinya Karim, Maha Baik. Maka kalau Allah memberikan, kalau Anda minta kepada Allah, minta yang tertinggi sekali. Hamzat. Tidak akan susah bagi Allah memenuhinya. Dari Arsadi Sorongkota, apakah pengkurban boleh meminta bagian tertentu dari hewan kurban tersebut seperti jantung atau yang lainnya? Dia bawa pulang semuanya boleh. Hanya dia potong mungkin 0,5 kilo diberikan ke fakir miskin dan kepada tetangga-tetangganya. Boleh. Baik, silakan Dwi Umu Bagus untuk bertanya langsung ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, apakah kita boleh berniat berkurban sesuai dengan niat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Seperti apa itu niat Rasulullah?
Rasulullah SAW itu berniat dia berkurban untuk dirinya dan keluarganya dan umatnya. Boleh. Anda tentu nggak ada umat Anda. Itu Anda mengatakan dan untuk kaum muslimin. Buat kaum muslimin itu ya, Ustaz. Iya, Masya Allah. Walaupun hanya satu kambing. iya. Masya Allah. Nah, Ustaz. Iya. Jazakallah khair. Allah baik fiik. Pertanyaan dari Google Form dari Umu Aisyah Cikarang. Awalnya berniat berkurban dengan uang pribadi, tapi alhamdulillah dapat hadiah hewan kurban dari perusahaan dengan syarat harus disalurkan ke masjid terdekat di lingkungan perusahaan. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya hewan kurban tersebut? Yang kedua, bolehkah jika sudah niat di awal untuk membeli dengan uang pribadi, namun diurungkan niatnya karena sudah mendapat hadiah hewan kurban? Boleh, dua-duanya boleh. Kurban Anda sah, dihadiahin oleh perusahaan, Anda tidak jadi berkurban karena belum dibeli, juga boleh. Silakan Yuaddi untuk bertanya langsung ke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu memberkahi Ustaz umurnya. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustaz, apabila satu keluarga mereka mempunyai anak yang belum balik Ustaz. Nah, kebetulan anak-anak ini mempunyai tabungan pemberian dari saudara-saudaranya. Kedua Allah, ayahnya belum mempunyai kemampuan untuk berkurban. Lalu dibujuk anak-anak ini untuk diajari untuk berkurban. Nah, itu apakah boleh atas nama anak yang belum balik ini, Ustadz? Lalu bagaimana teknis doa itu apa atau niat kurban itu? Apakah ayahnya yang melafazkan atau bagaimana, Ustadz? Anak kecil, hartanya tidak boleh dipakai oleh walinya untuk merugikan dia. Ya, bersedekah, berinfak, berkurban tidak boleh. Tapi kalau untuk kepentingan anak itu beli bajunya, beli sepatunya boleh. Tapi kalau untuk disedekahkan, dibeliin kurban tidak boleh. Walaupun anak ini sudah rela karena dia diedukasi kita dapat pahala seperti Umurnya itu. berapa? Sudah 6 tahun dan 7 tahun, Ustaz. 7 Sudah tahun. 10. 7 tahun kerelaannya tidak ada dianggap. Oh. Jadi tidak sah ya Ustaz, harus dibatalkan ya Ustaz. Ya, kalau sudah terlanjur, ayahnya mengganti. Afwan Ustaz, kalau begitu berarti uang pemberian saudara-saudara untuk anak tersebut itu tidak boleh digunakan oleh orang tua juga Ustaz, misalnya untuk biaya sekolah anak dan sebagainya, bagaimana Ustaz? Itu apa? Untuk membantu biaya sekolah anak tersebut atau Kalau itu bagaimana? kepentingan si anak, boleh saya katakan tadi kan ya. Oh. Ya, baik Ustaz. Afwan Ustaz, Ana masih belum jelas karena tentang teknis korban di daerah, maksudnya di komplek atau di perumahan, Ustadz, itu kan kita hanya menyerahkan kepada panitia, lalu itu biasanya hanya pekurban hanya diberi kupon, misalnya kuponnya lebih, kalau misalnya untuk masyarakat umum diberi 1 kupon, untuk pekurban diberi 5 kupon, begitu Ustadz. Nah, Kupon teknik berarti ada kemungkinan dia ngambil daging kurban lain. ya bisa, karena tercampur Ustadz. Bahkan kalau misalnya pekurban itu korbannya adalah kambing, dia juga mendapatkan sapi, Ustadz. Bagaimana itu, Ustadz? Ya tidak sah, kecuali dia minta izin kepada yang punya sapi. Dan dia minta izin kepada yang punya kambing. Kambing, daging sapi dengan kambing lebih mahal mana? Kambing kan ya? Iya, Ustadz. Ya, rugilah dia. Dia kurbannya kambing dapat sapi.
Yang kurbannya sapi dapat kambing, untung dia. Tidak Jadi boleh kalau dilakukan itu. kalau Sembelih setiap hewan, setiap orang. Kambing. Sapi 7 orang bagi 7 semuanya. Ya, Ustaz. Tidak boleh satu yang pesan ini, pesan itu untuk bertujuh. Anda bertujuh, mau pesan ini, pesan itu. Kalau mau minta izin ke yang 6. ya Ustaz. Amsat, pertanyaan dari Google Form. Jika kita kurban lebih dari 1 ekor, bolehnya potong kuku setelah semua kurban disembelih atau satu saja, Ustaz? Semuanya. Amsat. Selanjutnya, jika saya punya kemampuan berkurban sapi, tetapi saya memilih berkurban 7 kambing yang saya serahkan ke beberapa lokasi yang lebih membutuhkan, bagaimana yang lebih utama, Ustaz? Boleh. Tidak ada masalah. Silakan Ummu Almira untuk bertanya langsung ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz Assalamualaikum. aman dengan Allah dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, izin bertanya, sebelum kita berkurban itu kan ada larangan potong kuku dan rambut gitu, Ustadz. Tapi ternyata kadang kita lupa gitu, apakah itu membatalkan syarat sahnya kurban, Ustadz? Tidak. Tidak. Alhamdulillah. Bagian para ulama mengatakan berdosa, tapi tidak ada konsekuensinya dengan kurban. Mayoritas para ulama mengatakan hanya sunnah saja. Sunnah saja. Makruh Tapi saja, kita tidak akan berdosa. Dianjurkan. Nah, tamam Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Allah. Oh, sampai jam berapa, Ustaz? Izin, Ustaz. Sudah jam 9:02. Sampai jam 5 aja. Nah, Ustaz. Dari Bu Murni, jika saya ingin menghadiahkan kurban kepada adik saya yang sudah berkeluarga, apakah bisa adik saya menyampaikan kepada panitia bahwa itu kurban untuk atas nama dia dan keluarganya? Artinya ayah dan ibu kami tidak mendapat pahalanya ya Ustaz? Iya. Terkait larangan mencukur rambut dan kuku, bagaimana hukumnya jika kita sudah berniat berkurban namun lupa dan bercukur rambut? Dan apa yang harus dilakukan si pekurban? Tidak ada, kecuali dia beristighfar kepada Allah karena Nabi melarang. Larangan Nabi tentu bagaimanapun juga setiap larangan Nabi SAW melanggarnya merupakan ada dosa. Ustaz, mana lebih utama, kurban kambing atau kurban secara urunan satu sapi untuk 7 orang? Ustaz? Kalau itu lebih baik 1 ekor kambing 1 orang. Bolehkah 1 kambing niat untuk kurban dan akikah? Tidak boleh. Bolehkah setiap tahun kurban dengan bergilir nama anggota keluarga baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, Ustaz? Lebih baik untuk yang hidup saja. Yang sudah meninggal diikutkan saja pahalanya. Tidak berkorban khusus. Bolehkah jika berkurban lalu daging bagiannya dipakai bayar fidyah? Apa? Bolehkah jika berkurban lalu dapat bagian daging kemudian dagingnya dipakai untuk bayar fidyah? Boleh. Siapa sajakah yang berhak menerima daging kurban? Apakah non-muslim juga boleh menerima daging kurban? Boleh. Yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Allah memuji tentang orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang dicintainya, kepada fakir miskin, kepada yatim, dan kepada tawanan. Tawanan adalah non-muslim.
Nah, Ustaz. Udah 21:05, Ustaz. Ada Ummu Muhammad mungkin mau bertanya terakhir, Ustaz. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Waalaikumsalam. Afan, Ana kembali bertanya. Ustadz, untuk penyembelihan hewan kurban mungkin tadi sudah disebut, tapi qadarullah Ana tidak mendengar. Lebih afdolnya di tanggal berapa, Ustadz? 10 Zulhijjah setelah Tanggal 10. sholat Id. Oh begitu, naam. Lebih afdal itu berarti ya Ustadz ya? Ya, yang dilakukan Nabi seperti itu. Naam Ustadz. Beliau sholat Idul Adha dan beliau membawa hewan kurbannya ke tempat sholat di lapangan. Setelah sholat selesai, beliau menyembelih hewannya, lalu langsung beliau masak. Naam Ustadz. Terus ini Ustadz, untuk yang puasa, kan Alhamdulillah mungkin dengan izin Allah ada orang yang sudah puasa dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Kemudian lanjut lagi sampai setelah sholat Id, apa setelah hewan kurbannya dipotong Ustadz? Setelah hewan kurbannya disembelih. Kalau lama Ustadz nunggunya disembelih. Afwan Ustadz. Jadi harus sampai selesai disembelih itu ya? Untuk potong kukunya iya. Kalau dia nyembelihnya tanggal 12, 13, ya setelah itu baru potong kuku. Oh. Kalau yang puasa tadi enggak ya Ustadz? Kalau udah sholat Id udah boleh buka puasanya? Ya sholat Id kan haram berpuasa, Ibu. Oh Hari iya. Id belum berpuasa. Oh naam, naam Ustadz, afwan jiddan, terlupakan. Jazakumullah khairan Ustadz. Dan Assalamualaikum. hari tasyrik juga haram berpuasa. Naam Ustadz, 11, afwan. 12, 13 Zulhijjah. Naam, naam, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkatu. Izin Ustaz, masih banyak pertanyaan, mungkin silakan ditutup Ustaz. Ya. Semoga bermanfaat. Wallahu lil taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz silakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Jazakallahu khairan kepada Ustadz dan keluarga, semoga menjadi amal jariah untuk Ustadz. Dan jazakumullah khairan kepada seluruh penanya yang memberikan manfaat buat kami yang tidak bertanya. Mohon maaf juga kepada para penanya yang belum sempat diangkat. Semoga bisa diberikan di kesempatan yang lain. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.